Selamat siang buat semuanya. Seperti biasa ketemu lagi dengan saya Empu Gelol dengan cerita masalah mandaunya, mengedukasi, serta masalah hal lain yang menyangkut seni atau kita Kalimantan pada umumnya. Mohon maaf sekali lagi tempat Empu ini berantakan nih bagian belakangnya. Ada beberapa hal di sini yang perlu saya sampaikan, mengingat ini pertanyaan langsung kepada saya, Empu Gelol. Beliau meminta menjawabnya seperti itu. Sebenarnya banyak saja pertanyaan-pertanyaan lainnya, tetapi tentunya di dalam pertanyaan itu saya, Empu Gelol, akan memilih yang menurut saya yang terbaik, yang menurut saya yang mendidik, yang menurut saya harus diluruskan. Itu agar semua saudara kita paham tentang sebenarnya seperti apa. Seperti itu. Bahkan memang saya akui, saya bukanlah seorang ilmuwan, saya juga bukan seorang peneliti, saya, Empu Gelol, juga bukan seorang ahli sejarah yang menyangkut tentang Kalimantan. Banyak saudara kita yang lain yang mengerti, orang-orang di luar sana yang punya kapasitas tentang itu. Saya juga menghormati mereka, pendapat mereka, apapun itu. Tetapi tetap saja di balik semua itu, sebagai orang asli pribumi Kalimantan, orang yang memang lahir Kalimantan, dari datuk nenek moyang memang berasal dari Kalimantan, tentunya kita mempunyai cerita sendiri, itu cerita tersendiri di balik apa yang mereka ketahui menurut mereka, menurut para peneliti. Kita juga punya cerita, dan cerita kita juga nggak main-main. Cerita kita juga bisa didengar dan ditanya kepada siapa saja, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ini kita mulai dari mana dulu ini? Saya mulai dari transmigrasi yang modern dulu. Jadi ada saudara kita yang bertanya, Empu, saya bertanya kepada Empu, apakah suku Dayak menolak transmigrasi yang ada di Kalimantan? Pertanyaannya sebenarnya bagus. Tetapi pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan, menurut saya, mohon maaf, semoga saja beliau menonton channel saya. Pertanyaan ini pertanyaan basi. Pertanyaan ini pertanyaan usang yang sudah lama berlalu. Makanya itu di channel tersebut Empu tanya, saudaraku lahir tahun berapa? Itu. Saya sempat tanya lahir tahun berapa. Zaman Soeharto saudaraku umur berapa? Sumpamanya masih anak-anak, atau saya masih kecil, Empu, nggak tahu apa-apa. Maka berarti saudaraku belum mengerti tentang masalah transmigrasi yang ada ini. Apabila di zaman Soeharto saudaraku sudah dewasa, sudah besar, sudah mengerti, tahu tentang masalah transmigrasi. Orang mana yang menolak transmigrasi di Kalimantan ini? Nggak ada. Mau buktinya? Di zaman Soeharto transmigrasi itu ada di mana-mana, hampir seluruh Kalimantan. Hutan yang ada transmigrasi. Dan itu, mohon maaf, mayoritas kebanyakan memang saudara kita dari suku Jawa. Pada saat ini transmigrasi yang ada tidak tampak. Wah, kenapa Empu nggak nampak? Apa mereka diusir? Nah, seperti itu. Kan timbul pertanyaan seperti itu. Bukan. Mereka sudah maju, sudah berkembang menjadi rata-rata banyak menjadi orang yang sukses. Tadinya transmigrasi menjadi suatu perkampungan, menjadi kita katakanlah semacam kecamatan dan lain-lain, sukses, banyak hidupnya mapan, banyak hidupnya yang enak. Contohnya di tempat Empu yang namanya Karangrejo di Samarinda itu dulu transmigrasi zaman Soeharto. Sekarang menjadi bagian daripada kota Samarinda. Transmigrasinya mana? Nggak ada. Sukses, banyak rumah bertingkat, banyak rumah beton, banyak orang kaya. Nah itu, jadi saudaraku jangan salah paham. Terus terang, di zaman Soeharto transmigrasi
luar biasa. Nah, apakah sekarang ini transmigrasi ditolak? Bukan masalah ditolak transmigrasi pada saat ini, tetapi kurang tepat. Kalau mau transmigrasi, mohon maaf saudaraku, jika nanti saudaraku tinggal di Kalimantan, mau ditaruh di mana? Mau ditaruh mana? Ya, hutannya sudah bukan tempat yang kosong lagi, tetapi adanya hutan lindung yang memang dilindungi oleh negara. Satu, hutan lindung yang memang dilindungi untuk habitat alam kehidupan hewan-hewan yang ada, dilindungi oleh pemerintah. Hutan kawasan adat, hutan bagian budaya, hutan bagian seni. Itu bukan masalah kita orang Kalimantan, kita orang Dayak atau kita Kalimantan pada umumnya melarangnya, tetapi program pemerintah terhadap itu nggak ada lagi. Ya kalaupun ada, mau ditaruh di mana? Silakan komentar, taruh di mana? Menurut saudaraku di mana yang ada hutannya, memang ada penghuninya? Nggak ada. Itu. Jadi zaman pada saat ini transmigrasi tidak layak dan tidak efektif, dan tidak ada tempat khusus. Bukan masalah menolaknya. Kalau mau menolak, kenapa tidak dari zaman Soeharto ditolak? Banyak kok transmigrasi di mana-mana. Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, silahkan tanya. Ya mungkin ada saudaraku sesama dari Kalimantan Timur yang nonton channel saya, Empu Glol, mohon maaf, silahkan berkomentar. Apalagi saudaraku yang bersuku Jawa, yang memang transmigrasi di Kalimantan Timur, Empu mohon berkomentar di channel Empu. Banyak sekali transmigrasi di Kalimantan Timur, mungkin ribuan. Di seluruh pelosok Kalimantan Timur. Saya tidak cerita masalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, banyak. Dan orang Kalimantan selalu welcome karena hutannya waktu itu sangat luas sekali. Nah, itu. Jadi pertanyaan dari saudaraku tadi kembali lagi itu adalah pertanyaan yang basi. Sekarang tidak kelihatan lagi transmigrasi. Bukan transmigrasi yang tidak ada, tetapi transmigrasi kebanyakan orang-orangnya sudah menjadi sukses, sudah menjadi mapan. Transmigrasi yang dulunya, mohon maaf, penghidupan orang-orang yang susah, bertani segala macam, melebur, sudah menjadi masyarakat Kalimantan pada umumnya, dan penghidupannya sama. Gitu. Mau tahu lagi satu, saudaraku, mungkin nonton channel ini, kota Samarinda bukan kota kami orang Dayak, bukan kota kami orang Kalimantan asli kok. Kok bisa bukan Samarinda di Kalimantan? Sekarang silahkan datang ke kota Samarinda, tanyakan penduduk, orang-orang yang tinggal di kota Samarinda, banyak mana suku asli dengan pendatang, termasuk orang Jawa. Rata-rata di kota Samarinda itu hampir 75% suku Jawa, Bugis, dan lain-lain. Pendatang semua. Mohon maaf, Empu tidak membedakan. Ini fakta. Wah, Empu bohong, silakan ke kota Samarinda. Bahkan kami orang Dayak bisa dihitung dengan jari, nggak ada. Tapi kami selalu welcome, selalu menerima. Kenapa? Ini bangsa Indonesia kok, kita boleh merantau kemana saja. Kita boleh mencari penghidupan kemana saja demi sesuap nasi, nggak ada melarang kok. Seperti saya mau kemana pun nggak apa-apa. Karena kita masih negara Indonesia, di luar Indonesia juga nggak ada masalah. Seperti itu, bahkan banyak saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Apalagi berbicara masalah transmigrasi. Transmigrasi itu pada saat ini kurang layak dan kurang tepat. Dan itu dianggap basi. Yang transmigrasi sudah di zamannya Soeharto, Bapak Presiden Soeharto kita. Itu jadi saudaraku jangan lupakan itu. Apabila saudaraku baru lahir, inilah penjelasanku. Dan apabila saudaraku memang sudah tua juga umurnya, kemana saudaraku di zaman Presiden Soeharto menjabat? Iya, itu harus diingat. Iya. Nah, ini harus saudaraku camkan. Jadi jangan apabila pendapat satu orang, perkataan satu orang, omongan satu orang
membenci terhadap orang tertentu, dan itu ditarik benang merah menjadi kesimpulan, dirangkum menjadi satu, bahwa suku Dayak benci suku Jawa. Sumpah. Jangan seperti itu. Suku Dayak benci suku Bugis, sumpamanya. Suku Dayak benci suku Sunda. Dayak itu besar. Saya ulangi lagi, 401 suku Dayak. Di dalam satu suku Dayak itu ribuan orangnya pada saat ini. Bahkan banyak komunitas besar. Jadi kalau satu orang yang ngomong, biarkan. Ya. Mungkin dia sakit hati. Mungkin dia punya masalah. Ya. Mungkin orangnya memang kurang baik. Itu saja. Kalau kurang baik, ini tidak pandang suku siapa saja. Seperti itu. Kita berpandang, melihat, berpatokan, melihatlah yang berbicara yang baik. Nah, seperti ini Empu ngomong, mau dengarkan Empu atau mengikuti omongan yang di sebelah yang konon katanya membenci. Ya kalau mau ngikuti yang di sebelah ya terserah, istilah bahasa Jakarta ya terserah lo. Nah itu. Yang jadi masalah nanti ya justru kamu. Oke. Mohon maaf terputus tadi karena mati lampu. Sekarang kita sambung lagi bahasan atau pembicaraan yang ada mengenai masalah transmigrasi. Seperti yang Empu ceritakan, mayoritas transmigrasi terbanyak adalah saudara kita dari Pulau Jawa, terus ada juga dari saudara kita Bali, terus saudara kita dari timur juga ada, banyak yang lain-lainnya selain itu. Nah memang harus diakui, memang saudara kita dari Pulau Jawa memanglah yang paling terbanyak itu. Nah ini seperti saya katakan tadi, harus digarisbawahi bahwa kita orang Kalimantan pada umumnya bukan hanya Dayak, kita selalu welcome, terbuka. Di zaman Soeharto nggak ada masalah tuh, nggak ada orang ngomong seperti ini, nggak ada. Tiba-tiba pada saat ini Empu ada omongan begini-begini, itu kan omongan segelintir orang. Apakah omongan segelintir orang bahasa daripada orang-orang tertentu, bahasa dari mulut seseorang itu menjadi wakil dari bahasa orang Dayak? Orang Dayak besar, jangan seperti itu. Itu seperti saya, Empu Glol. Saya tidak pernah membenci siapapun, semuanya saudara kita. Ketika mereka baik, ya Empu juga baik. Seperti itu. Oke, ini masalah transmigrasi mungkin sudah bisa dipahami buat semua saudaraku. Semoga saja bermanfaat untuk transmigrasi. Kemudian Empu menjawab lagi satu pertanyaan dari saudara kita di konten saya Empu Glol yang masalah Majapahit kemarin. Banyak sekali itu komentar-komentar yang ada. Terima kasih, memang rata-rata komentarnya banyak yang bagus, tidak menjudutkan, memojokkan siapapun, nggak ada, bagus sekali. Terima kasih saudaraku, karena Empu sudah berpesan kita harus dengan kepala yang dingin. Ini menyangkut budaya kita orang Indonesia, kan seperti itu. Nah, ada saudara kita juga yang berkata, Empu, setahu saya Kutai, itu kerajaan Kutai di Kalimantan yang ada, Kalimantan Timur, pada saat ini Kalimantan Timur, itu ditaklukkan oleh Majapahit. Itu ini ya, beliau bercerita di komentarnya saya Empu. Kemudian ada beberapa saudara kita yang orang Kutai juga nimbrung percakapan ini, ngomong, dan permohonan daripada saudara kita meminta Empu menjelaskan apakah benar itu Empu. Itu tolong Empu jawab dong Empu. Ya mohon maaf, Empu tidak bisa menjawab di komentar karena takut salah, mending Empu berbicara seperti ini. Untuk mohon maaf, mungkin penjelasan masalah tentang kerajaan Kutai, silsilah, masalah dengan Majapahit segala macam, pertama harus Empu akui itu bukan ranah Empu, karena Empu bukan keluarga besar dari pihak Kesultanan Kutai. Karena keluarga besar pihak Kesultanan Kutai yang ada, kerajaan yang ada,
banyak sekali mereka lebih tahu, keturunan-keturunan mereka juga banyak tahu masalah cerita ini. Untuk cerita lengkap, jika saudaraku banyak yang penasaran, silakan datang ke Kesultanan Kutai, tanya langsung. Ya, mereka akan memberikan penjelasan secara detail. Tetapi Empu di sini menyampaikan kulitnya saja. Itu, kulitnya saja biar saudaraku paham sedikit. Kalau lebih jauh bukan ranah Empu. Orang istilahnya orang Kalimantan, takut nanti Empu kualat, takut nanti Empu busung, atau bahasa Benua, takut Empu nanti pulu. Kenapa? Karena ini bukan bidang Empu. Ini sudah menyangkut orang yang mempunyai jabatan di zamannya. Itu menyangkut masalah haji, menyangkut masalah sultan. Itu mereka lah. Oke, kita mulai dari menjawab pertanyaan yang ada ini. Benarkah kerajaan Kutai itu takluk dengan Majapahit zaman itu? Menurut yang Empu dengar dari orang-orang tua terdahulu, kerajaan Kutai itu tidak ada takluk dengan Majapahit, tetapi ada hubungan diplomasi antara kedua kerajaan yang ada, antara Majapahit dan kerajaan Kutai Kertanagara yang ada. Itu. Kalau seandainya kerajaan Kutai memang ada takluk dengan Majapahit, itu adanya agresi, itu adanya kekuatan militer yang menghantam ke kerajaan ini, tentunya ada catatan sejarah yang ada. Siapa yang terbunuh? Raja mana? Panglima mana? Nggak ada. Nggak percaya, silakan datang ke Kesultanan Kutai, tanya langsung, nggak ada. Jadi tidak ada kekuatan militer daripada Majapahit untuk melakukan invasi terhadap Kesultanan Kutai, nggak ada. Tetapi justru di sini adanya persahabatan kedua kerajaan, itu adanya sesuatu hal yang membuat jalinan ini semakin dekat. Salah satu contoh, ya, dari Kesultanan sendiri belajar yang namanya tata kromo, ya. Belajar tata kromo ke Majapahit. Apa sih itu Empu tata kromo? Mungkin bisa tanyakan langsung ke pihak Kesultanan, apa itu tata kromo. Menuntut ilmu di sana, belajar tentang tata kromo, kemudian dibawa pulang ke Kesultanan Kutai. Dan itu diterapkan di Kesultanan Kutai yang ada, di pemerintahan yang ada hingga selanjutnya. Nah itu. Selain itu juga di zaman itu karena adanya hubungan baik kerajaan Kutai dengan Majapahit, maka itu adanya beberapa, Oke, tadi terputus sebentar, ada gangguan masalah kelistrikan, kita sambung lagi. Oke. Pik sudah bagus. Adanya hubungan baik antara kerajaan Kutai dengan kerajaan Majapahit di zaman itu, kalau tidak salah masih di zaman Mahapatih Gajah Mada. Kemudian raja daripada Majapahit yaitu Tribuana Tunggadewi, kalau tidak salah, mohon maaf, itu mungkin dari pihak Kesultanan Kutai yang lebih jelas untuk menyampaikannya nanti jika penasaran. Nah, setelah itu pulang ke Kutai, menerapkan tata kromo yang ada itu hingga selanjutnya terhadap kesultanan yang ada. Maka inilah salah satu yang didapat daripada Majapahit selama perjalanan yang ada. Kemudian Mahapatih Gajah Mada sendiri itu datang membawa sesuatu semacam kelentongan, bahasa sana mungkin kelentongan atau kelenongan. Nah, itu yang ada, atau bahasa Benua irot nesiro kelentangan, itu yang alat pukul, itu alat musik itu. Nah, kelenongan yang dibawa oleh rombongan Mahapatih Gajah Mada ini
tidak diizinkan dipegang oleh orang lain, oleh Mahapati Gajah Mada, tetapi Mahapati Gajah Mada sendiri yang memegangnya. Beliau langsung yang menyerahkannya kepada Kesultanan Kutai. Atas dasar persahabatan yang ada ini, atas dasar kedua kerajaan yang begitu dekat ini. Seperti itu. Nggak ada masalah peperangan, nggak ada masalah penaklukan. Nah, itu. Wah, empu salah ini. Ya silakan tanyakan langsung. Ya, karena cerita lebih lengkap itu dari Kesultanan Kutai yang ada. Itu. Meninggalkan masalah Majapahit ini. Nah, itu kita mungkin ini empu jedah yang masalah ini. Kalau masalah kerajaan yang ada di Muara Kaman, kerajaan yang disebut dengan Martapura atau Martadipura, nah ini benar terjadi peperangan pertempuran sengit. Malum waktu itu kerajaan Muara Kaman adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Itu kerajaan Hindu tertua, kerajaan tertua yang ada di Indonesia, dan disebut juga dengan kerajaan purba. Itu, dan ini dipercaya awal mula didirikan yang kerajaan yang ada ini berawal dari Kudungga. Turun menurun Aswawarman sehingga mencapai kejayaan yang begitu luar biasa di masa pemerintahan Mula Warman. Apakah kerajaan yang Pu ceritakan yang ini nih sama dengan yang Pu ceritakan tadi? Beda. Kerajaan yang Pu ceritakan tadi adalah kerajaan Kutai Kartanegara, sedangkan yang Pu ceritakan yang ada ini adalah kerajaan Kutai Purba, kerajaan Kutai kuno. Itu beda. Terjadi pertempuran itu dari Kutai Kartanegara di zaman itu, kemudian dari kerajaan yang ada di Martadipura waktu itu rajanya kalau tidak salah Dharma Setia gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara, yaitu kalau tidak salah, mohon maaf sekali, Haji Pangeran Panji Anom Mendapa kalau tidak salah, atau Mendopo, mungkin kita kurang lebih seperti itu nama beliau, gugur di medan pertempuran. Dharma Setia gugur. Nah ini, maka runtuhlah ceritanya raja kerajaan di Muara Kaman. Tetapi ini jauh sekali itu eranya, itu bukan era Mula Warman. Nah itu masa keruntuhan ini. Nah itu sedikit cerita tentang peperangan yang ada. Tidak ada peperangan dengan Majapahit. Ya ada, Empu, silakan buktikan, sampaikan di mana, siapa raja siapa terbunuh sumpamanya, atau dari kerajaan Kutai yang diserang oleh Majapahit, panglima ini gugur, raja ini gugur. Nah, silakan sampaikan di channel saya Empu Glol. Saya juga kepingin mendengar dan belajar sejarah lagi. Ya, setahu saya Majapahit tidak pernah atau tidak ada melakukan penaklukan terhadap kerajaan Kutai. Tetapi ini adalah sebuah persahabatan kedua kerajaan yang ada. Melalui hubungan baik, melalui diplomasi, adanya hubungan bilateral, istilahnya bahasa sekarang ini. Itu yang Empu ketahui. Wah, Empu, saya tidak setuju. Oke, silakan. Datang ke Kesultanan langsung, datang ke sana, ke Kedaton. Mungkin mereka menyampaikan lebih detail lagi masalah cerita ini. Itu karena kalau masalah cerita ini Empu kan orang Dayak, kurang tepat, kami kurang setuju, harus orang Kutai sendiri, Empu. Nah itu lebih bagus karena saudara kita orang Kutai sendiri, terutama di daerah keluarga besar Kedaton, mereka lah yang lebih tahu. Oke, itu saja yang Empu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya akui kekurangan masalah ini karena Empu tetap harus berhati-hati, tetap harus menjaga, tidak menyudutkan, memojokkan siapapun. Ingat itu, kita semua adalah sama, bersaudara, dan ini adalah sebuah
budaya atau seni yang memang kalau salah harus kita luruskan, kan seperti itu, agar masa-masa muda mendatang tidak salah lagi. Itu tahu, oh seperti ini ceritanya, oh cerita empu salah seperti ini, empu yang lurus nggak apa-apa, luruskan saja. Itu lebih baik, karena empu juga tetap menerima pendapat dari saudara kita tentang sebuah kebenaran. Oke, akhir kata empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua, amin.